Merendam Petani meninggal dunia di mangsa harimau. Cegah banjir di Lampung, pemerintah modifikasi cuaca. Cuci baju gratis bagi korban banjir di Bandar Lampung. Tabi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Hemalina. Inilah Kompas Lampung sepekan selengkapnya. Tragis saudara, seorang warga di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh tak lengkap akibat diserang harimau saat sedang berkebun. Korban ditemukan Satgas dan warga pada Rabu pagi kemarin dengan jarak 1 km dari perkebunan. Seorang petani di Talang Kubu Balak, Pekon Kegeringan, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tak utuh, diduga kuat akibat diserang dan dimangsa harimau Sumatera. Korban bernama Zainuddin, seorang warga pendatang dari Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ini sebelumnya sempat dilaporkan hilang sejak 21 Januari 2025 lalu saat sedang berkebun. Ya, saya masih pikirannya bingung lah, gimana dia orang itu. Saya telusuri nyampe pinggiran Blukar itu ada bekas itu, terus bekasnya itu masuk situ. Saya langsung pulang itu, nanti berani masuk lagi. Terus sampai ngubungin siapa? Ngubungin saudara-saudara itu, tangga-tangga di situ. Satgas Penanganan Konflik Harimau dan Manusia pun dengan sigap mengevakuasi jasad korban yang terdiri dari 40 personil TNI, Polri, BPBD, dan Satgas Pekon, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Padang Priyo Utomo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung selama 4 jam dengan jarak tempuh 4 km dari perkebunan menuju permukiman warga. Setelah kita temukan, kemudian kita identifikasi, kita sisir kembali. Setelah kita rasa cukup, semua organ, artinya atau sisa organ itu kita temukan, akhirnya kita evakuasi dan saat ini setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas untuk proses identifikasi, serta melakukan musyawarah terhadap keluarga sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka yang berada di Jawa Tengah untuk dimakamkan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, Polresta Bandar Lampung melakukan ekshumasi makam janin bayi dugaan kasus aborsi di sebuah perkebunan di Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung. Ekshumasi dilakukan berdasarkan laporan dugaan tindak pidana aborsi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan Inavi Satreskrim Polresta Bandar Lampung bersama tim Dokes Polda Lampung melakukan pembongkaran makam janin bayi atas kasus dugaan tindak kejahatan aborsi.
Proses ekshumasi dilakukan di sebuah perkebunan yang berada di Jalan Pemancar, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, sebagai bagian dari upaya penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti. Kanit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Ibtu Edi Sabara menyampaikan, proses ekshumasi ini dilaksanakan berdasarkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana aborsi. Diketahui, dugaan aborsi terjadi pada Oktober 2023 lalu, yang dimana terlapor dalam kasus ini adalah seorang wanita yang melakukan aborsi setelah menjalin hubungan asmara dengan pria berinisial B. Untuk calon tersangka ya sudah kita kantongi, namun kita tetap ya asas praduga tak bersalah. Kita harus mengumpulkan alat buktinya yang benar-benar alat bukti yang cukup untuk membuat orang menjadi tersangka. Selanjutnya nanti kita tetap melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian nanti kita minta hasil dari ekshumasi ini, baru nanti kita laksanakan gelar penetapan tersangka. Selanjutnya polisi akan mengumpulkan bukti yang cukup termasuk pemeriksaan para saksi, serta hasil ekshumasi sebelum melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, ramai di media sosial adanya pagar laut di pesisir Kabupaten Pesawaran Lampung. Saat ditinjau langsung, pagar laut tersebut adalah jaring yang dipasang oleh pihak hotel untuk menghalau sampah. Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung mengatakan pihak hotel sudah melakukan proses perizinan. Sebelumnya sempat ramai jadi perbincangan perihal adanya pagar laut di Pantai Mutun, Kabupaten Pesawaran Lampung. Jurnalis Kompas TV yang meninjau secara langsung ke lokasi melihat bahwa pagar laut yang dimaksud ialah jaring yang dipasang dengan batang besi dan drum mengapung. Saat dikonfirmasi keberadaan jaring tersebut, Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Sadariah, menjelaskan bahwa jaring tersebut bukan pagar laut dan berbeda dengan yang ada di Tangerang. Ia juga mengatakan bahwa jaring laut itu dipasang oleh pihak salah satu hotel untuk menghalau sampah tidak masuk ke lokasi pantai Marriott Resort and Spa. Sadaria juga menambahkan bahwa pihak Lampung Marriott Resort and Spa sebenarnya telah mengajukan perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL ke Kementerian Kelautan dan Perikanan serta penilaian teknis juga sudah dilakukan. Pihak Marriott Resort and Spa juga telah dimintai untuk membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dengan izin luasan yang diberikan yakni 3 hektar dan akan digunakan untuk membuat rumah ikan hingga transplantasi terumbu karang. Meski sampai saat ini izin PKKPRL tersebut belum diterbitkan oleh kementerian, tetapi dengan PNBP yang dilakukan itu berarti pihak hotel dinilai sudah berproses. Yang dinamakan pagar laut di Lampung mungkin bukan pagar ya, beda dengan yang di Tangerang. Tangerang itu betul-betul pagar bambu sampai ke atas. Kalau di sini itu di dasar, bukan dasar laut ya, dari permukaan laut sampai ke bawah, tapi itu bentuknya jaring. Jadi ini adalah kalau pelaku usaha wisata yang include dengan hotel di sana kan, mungkin nggak usah disebut deh ya, karena itu memang mereka sudah melakukan perizinan, sebetulnya sudah mengusulkan perizinan di KKP melalui OSS, dan penilaian teknisnya juga sudah dilakukan kan, dirapatkan, dan mereka juga sudah mendapatkan tagihan pembayaran PNBP dengan luasan yang diberikan itu untuk izinnya itu 3 hektar. Tetapi dengan membayar PNBP itu belum berarti izinnya keluar, harus ditandatangani dulu oleh Menteri KP kan. Tetapi pembayaran itu bukti bahwa mereka sudah bayar, baru dikeluarkan izinnya. Nah seperti itu, bisa dipahami kan? Artinya izin secara
Sadaria juga mengatakan meski dilakukan pemasangan jaring, nelayan masih tetap bisa melakukan aktivitas melaut, lantaran sudah disediakan 6 pintu dengan masing-masing luas 6 meter sebagai akses keluar dan masuk perahu nelayan. Sosialisasi kepada nelayan sekitar di Desa Sukajaya Lempasing dan Desa Hurun Pesawaran atas keberadaan jaring tersebut sudah dilakukan dan belum ada laporan keluhan dari para nelayan yang merasa dirugikan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Cegah banjir di Lampung, pemerintah modifikasi cuaca. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Masih bersama saya Hemalina di Kompas Lampung. Guna mencegah kembali terjadinya banjir di sejumlah daerah di Provinsi Lampung, pemerintah mulai lakukan operasi modifikasi cuaca. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan dengan menebar 15 ton garam di langit perairan Lampung menggunakan pesawat selama 3 hari ke depan. Tujuannya ialah supaya hujan turun di wilayah laut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi Lampung beserta stakeholder terkait mulai melakukan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Lampung pada Kamis pagi kemarin. Operasi modifikasi cuaca dilakukan selama 3 hari ke depan dengan cara menebar 15 ton garam di langit perairan Lampung yang setiap harinya garam akan ditebar sebanyak 5 kali pada ketinggian 8.000 sampai 10.000 kaki. Dengan masing-masing penerbangan membawa 1 ton garam.
Pejabat Gubernur Lampung Samsudin mengatakan penebaran garam dilakukan supaya hujan turun di wilayah Laut Lampung dan dapat mengurangi intensitas curah hujan tinggi di wilayah daratan sehingga diharapkan banjir tak lagi melanda permukiman warga. Proses atau operasi ini akan dilakukan beberapa hari ke depan. Dan kalau seandainya 1 minggu ke depan dilihat kondisinya masih juga rawan terkait dengan curah hujan yang tinggi, maka kita akan minta bantuan lagi ke BNPB untuk diperpanjang. Berdasarkan perakiraan cuaca, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terus melanda hampir seluruh Provinsi Lampung selama beberapa hari ke depan. Masyarakat pun diminta untuk selalu waspada dengan datangnya bencana banjir. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono didampingi Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Jauzal meninjau langsung lokasi terdampak banjir parah di Bandar Lampung. Dalam peninjauan ini juga dilakukan penyaluran sejumlah bantuan kepada warga terdampak. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono didampingi Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Jauzal meninjau lokasi terparah terdampak banjir, yakni Kampung Pasar Ambon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, dan Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Dalam peninjauan ini, Wamensos Agus Jabo Priyono berinteraksi langsung dengan masyarakat korban banjir untuk melihat kondisinya pasca banjir yang terjadi pada Jumat 17 Januari lalu. Di samping itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan logistik tanggap darurat senilai Rp888 juta serta 200 paket sembako yang didistribusikan untuk warga terdampak banjir, serta menyerahkan santunan kepada ahli waris 2 warga korban meninggal dunia senilai masing-masing Rp16 juta. Hari ini kita simbolis saja untuk masyarakat yang terkena dampak di sekitar sungai. Tapi sebelumnya kita sudah memberikan bantuan nilainya sekitar 888 juta. Itu untuk tanggap darurat, kita membantu logistik. Ada permakanan, ada pakaian buat anak-anak, buat ibu-ibu. Juga ada kasur, selimut, dan lain-lain. Sementara Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Jauzal mengatakan banjir yang terjadi pada Jumat 17 Januari lalu merupakan banjir terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia berkomitmen akan ada penanganan dalam jangka panjang dalam pengendalian air untuk menuntaskan permasalahan banjir di Bandar Lampung. Pesisir ya semakin lebih besar daripada tahun sebelumnya. Kita lihat memang harus ada penanganan jangka panjang, penanganan jangka dalam pengendalian air, karena ini kan diterbit air yang mendadak besar, yang tidak tertahan dari atas langsung ke bawah. Begitu sampai sini airnya pasang, airnya bentar lagi. Jadi benar kata Bunda Eva waktu itu dibelokin dulu. Akhirnya dibelokin. Ya, artinya tentunya penyelesaian ini bukan hanya tugas pemerintah kota, tapi kita harus bersama-sama pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk mengendalikan banjir Provinsi Lampung. Rahmat Mirzani juga mengatakan bahwa penuntasan permasalahan banjir harus dilakukan secara bersama antar lintas pemerintah kota atau daerah, provinsi, dan pemerintah pusat. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebuah video viral di media sosial menayangkan puluhan siswa sekolah mengantre saat menaiki perahu untuk menyeberangi sungai di Kabupaten Lampung Timur. Pihak pemerintah setempat menyatakan kegiatan tersebut memang telah dilakukan sejak beberapa tahun silam saat gelombang air tinggi. Beginilah perjuangan para siswa-siswi warga Kecamatan Waibugut, Kabupaten Lampung Timur, Lampung saat akan menuju ke sekolah. Mereka dengan sepeda motornya harus mengantre untuk bisa menaiki perahu menyeberangi sungai.
Kondisi ini dinilai cukup membahayakan. Pasalnya perahu berukuran tidak terlalu besar ini harus mengangkut cukup banyak para pelajar beserta sepeda motornya. Ditambah lagi arus sungai yang cukup deras jika sedang hujan turun. Menurut Camat Waibugur, Lampung Timur, Lucy Aprina mengatakan, menyeberangi sungai sudah biasa dilakukan para siswa dan warga dalam beraktivitas. Itu sudah biasa, dan akses perjalanan untuk berangkat sekolah atau beraktivitas warga sekitar memang melewati jalur air, yaitu menaiki perahu. Viralnya di sosial media bahwa ini terjadi curah hujan yang sangat tinggi sehingga debit air naik. Dan yang sudah sampai di sekolah dipulangkan dikarenakan ada kemungkinan debit air naik lagi karena curah hujan cukup deras. Meski dibilang hal biasa, namun tentunya diharapkan pemerintah bisa memberikan alternatif jalur perlintasan lain yang lebih aman, seperti membuka jalan atau membangun jembatan, agar warga Kecamatan Waibugut, Kabupaten Lampung Timur, Lampung bisa lebih aman saat akan melintasi sungai. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Cuci baju gratis bagi korban banjir di Bandar Lampung. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Polresta Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Vano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Malam, ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios di Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Masih bersama saya Hemalina di Kompas Lampung.
Saudara, guna membantu sesama dan usahanya dapat bermanfaat bagi orang banyak, pemilik laundry Barbie yang berada di Jalan Pangeran Mangkubumi, Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, gratiskan cuci pakaian bagi para korban terdampak banjir. Setiap harinya, laundry tersebut bisa mencuci ratusan kilo pakaian milik warga. Pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bandar Lampung sejak 5 hari lalu, membuat salah satu usaha laundry di Bandar Lampung memberikan layanan cuci pakaian gratis bagi para korban banjir tanpa syarat dan batas maksimal baju yang ditawarkan melalui media sosial. Pelayanan yang dibuka sejak Jumat lalu ini diharapkan dapat membantu beban para korban terdampak banjir, serta usahanya dapat menjadi bermanfaat bagi korban yang sedang mengalami musibah. Salah satu korban banjir bernama Sari menyebut dengan adanya cuci pakaian gratis ini dinilai sangat membantu dirinya yang tengah kesusahan untuk menghilangkan noda pakaian bekas banjir seperti lumpur. Senang juga Ibu ya? Sangat membantu sekali, soalnya kita sudah capek, letih ya, beberes rumah. Ada yang nyuciin, alhamdulillah. Sampai nangis saya nganter ini kemarin ya, kata saya masih ada gitu ya yang mau peduli gitu Mas ya dengan cucian kita yang basah kotor ini, kata saya gitu ya. Alhamdulillah, semoga rezeki Barbie Laundry ini selalu berkah melimpah ya Mas ya, orderannya selalu. Iman Agus Kartawinata selaku pemilik laundry Barbie menjelaskan pihaknya memang sengaja berinisiatif membuka layanan cuci gratis ini lantaran prihatin dengan kondisi para korban banjir yang melanda hingga 2 meter. Ia juga menyebut dalam sehari pakaian korban terdampak banjir yang dicuci bisa mencapai ratusan kilo. Ya, pada prinsipnya kita tersentuh aja Bang melihat mereka kena bencana alam, dan saya ingin usaha saya ini menjadi bermanfaat lah untuk korban-korban yang sedang mengalami musibah. Bisa menyampaikan kepada korban-korban yang sedang mengalami musibah, karena kita melakukan kegiatan ini sampai dengan pasca banjir selesai tuntas Pak. Tidak ada batas waktunya, kapanpun siap kita kerjakan dan itu secara gratis. Diketahui cuci pakaian gratis bagi korban banjir ini dibuka hingga tak ada lagi warga yang merasakan kesusahan untuk membersihkan pakaian terdampak banjir mereka. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Jelang perayaan Imlek ke-2576 Kongzili, saudara, umat Buddha di Vihara Amurwa Bumi Geraha, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, mulai melakukan pembersihan patung Dewa Dewi. Tak hanya itu, pemasangan sejumlah ornamen dengan nuansa merah dan emas juga dilakukan sebagai simbol kebahagiaan, keberhasilan, dan kemakmuran. Menyambut perayaan Imlek tahun ke-2567 Kongzili yang jatuh pada 29 Januari 2025 mendatang, Vihara Amurwa Bumi Geraha yang berada di Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung mulai melakukan pembersihan rupang atau patung Dewa Dewi. Aktivitas yang rutin dilakukan setiap tahunnya ini merupakan sebagai pensucian kembali jelang Tahun Baru Imlek. Dengan kompak dan penuh kebersamaan, satu persatu patung Dewa Dewi dibersihkan oleh para umat Buddha di Vihara Amurwa Bumi Geraha Bandar Lampung. Selain membersihkan patung dewa dan altar, umat Buddha di vihara ini juga memasang sejumlah ornamen dengan nuansa warna merah dan emas yang dianggap sebagai simbol kebahagiaan, keberhasilan, dan kemakmuran. Biasa dalam menjelang Imlek, Vihara Amurwa Bumi Geraha melaksanakan bersih-bersih, ya tentunya pengecatan sebagian gedung, perawatan kembali diperhatikan, kemudian memasang ornamen-ornamen dalam rangka menyambut Imlek seperti hiasan pohon mewah, ya, pohon kemakmuran, kemudian juga ada lampion-lampion ornamen tulisan-tulisan yang memiliki arti simbol, ada warna merah, warna emas, yaitu melambangkan kebahagiaan, keberhasilan, dan kemakmuran gitu bagi semua. Vihara Amurwa Bumi Geraha Bandar Lampung juga menyiapkan bingkisan berupa bantuan hingga angpau untuk umat Buddha.
Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Miliki rasa manis dan tekstur yang legit, kue tutun atau yang biasa juga disebut dengan kue keranjang ini merupakan kudapan khas yang mesti ada saat perayaan Imlek. Nah, di Bandar Lampung, saudara, ada produsen kue tutun yang kini mulai kebanjiran pesanan jelang perayaan Imlek. Kue tutun merupakan kudapan khas masyarakat Tionghoa saat dalam perayaan Imlek. Di Bandar Lampung, salah satu produsen pembuatan kue tutun atau yang biasa juga disebut kue keranjang ini milik Hasan Kurniawan yang berada di Jalan Yudhistira Sawah Lama, Tanjung Karang. Di tempat ini banyak memberdayakan warga yang dalam sehari bisa memproduksi sebanyak 1.000 kue tutun bahkan lebih. Usaha produksi kue tutun milik Hasan ini merupakan usaha keluarga yang dilakukan secara turun-temurun sejak tahun 1978 silam. Kue tutun atau kue keranjang ini berbahan dasar tepung ketan, gula, santan, dan sejumlah bahan lainnya yang hasil olahannya memiliki tekstur legit dan manis yang cocok disantap bersama orang terkasih. Untuk produksi harian kira-kira lebih kurang 1.000 piece. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini kita belum begitu ketahuan ya. Nanti kira-kira mau seminggu mau Imlek baru kelihatan permintaannya. Kemarin itu kendalanya di ketan. Ketan susah, barangnya mahal. Nah, untuk tahun ini kendalanya di gula. Gulanya naiknya hampir 60.000 per sak. Jadi ya mau nggak mau kita harus menaikkan harga per kilonya dari tahun ini. Hasan juga menyebut biasanya permintaan akan kue tutun meningkat ketika 1 minggu jelang perayaan Imlek yang dijual dengan harga Rp15.000 per buahnya. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Lampung sepekan minggu ini. Saya Hemalina mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen,